Dalam bab kecakapan utama, sebab kendali dorongan hati, tes Marshmallow dalam buku Emotional Intelligence, Daniel Goleman membahas tentang bagaimana kemampuan seseorang mengendalikan dorongan hatinya akan berimplikasi dalam perjalanan sepanjang hidupnya. Bayangkan kita seorang anak usia 4 tahun dan seseorang mengajukan usul berikut. Apabila kita mau menunggu sampai orang itu menyelesaikan tugasnya, kita akan diberi 2 bungkus marshmallow sebagai hadiah. Apabila kita tidak mau menunggu, kita hanya diberi sebungkus dan kita dapat memperolehnya saat itu juga. Ini tentunya tantangan menggiurkan bagi setiap anak umur 4 tahun. Sebuah mikrokosmos perjuangan abadi antara dorongan hati dan pengekangan diri, id dan ego, hasrat dan kendali diri, pemuasan dan penundaan. Pilihan si anak memberikan gambaran cepat bukan saja mengenai perangai, melainkan tentang perjalanan yang barangkali akan ditempuh anak tersebut sepanjang hidupnya. Tidak ada keterampilan psikologis yang lebih penting selain melawan dorongan hati. Ini merupakan akar segala kendali diri emosional. Sebab semua emosi sesuai dengan sifatnya membawa pada salah satu dorongan hati untuk bertindak. Akar makna kata emosi adalah bergerak. Kemampuan untuk menahan dorongan untuk bertindak itu, untuk memadamkan gerakan yang baru saja terpancing itu, pada tingkat fungsi otak sangat mungkin diterjemahkan menjadi hambatan sinyal-sinyal limbik untuk menuju korteks motor. Meskipun penafsiran semacam itu tetap tinggal dugaan sampai sekarang. Studi menakjubkan mengenai tantangan marshmallow yang disodorkan pada anak-anak berusia 4 tahun memperlihatkan dengan jelas betapa pentingnya kemampuan menahan emosi dan kemampuan menahan dorongan hati. Studi tersebut dimulai oleh ahli psikologi Walter Mischel pada tahun 1990-an di Taman Kanak-kanak di kampus Stanford University dan melibatkan terutama anak-anak, para pengajar di Stanford, putra-putri mahasiswa pascasarjana, dan pegawai-pegawai lain. Studi ini melacak anak-anak umur 4 tahun itu hingga mereka lulus dari sekolah menengah atas. Beberapa anak umur 4 tahun itu mampu menunggu kembalinya si peneliti selama 15 hingga 20 menit, yang tentunya terasa lama betul. Agar berhasil melewati godaan, mereka menutup mata sehingga tidak melihat marshmallow yang dijadikan iming-iming, atau menaruh kepala di lengan berbicara sendiri, bernyanyi, melakukan permainan dengan kaki dan tangan, bahkan mencoba untuk tidur. Anak-anak TK yang gigih ini mendapat imbalan 2 bungkus marshmallow. Tetapi yang lain, anak-anak yang lebih menuruti dorongan hati, menyambar marshmallow yang hanya sebungkus, hampir selalu hanya dalam beberapa detik setelah si peneliti meninggalkan ruangan untuk bertugas. Daya diagnostik tentang bagaimana menghadapi momen dorongan hati menjadi jelas sekitar 12 hingga 14 tahun kemudian, ketika anak-anak itu dilacak ketika menginjak usia remaja. Perbedaan emosional dan sosial antara anak TK yang tergoda oleh marshmallow dan teman-temannya yang menunda pemuasan amatlah besar. Anak-anak yang mampu menahan godaan pada umur 4 tahun merupakan remaja yang secara sosial lebih cakap, yaitu secara pribadi lebih efektif, lebih tegas, dan lebih mampu menghadapi kekecewaan hidup. Mereka tidak mudah hancur, menyerah, atau surut di bawah beban stres, atau bingung serta kalang kabut bila tertekan. Mereka mencari dan siap menghadapi tantangan, bukannya menyerah sekalipun harus menemui berbagai kesulitan. Mereka percaya diri dan yakin akan kemampuan mereka, dapat dipercaya dan diandalkan, dan sering mengambil inisiatif serta terjun langsung menangani proyek. Dan, lebih dari 10 tahun kemudian, mereka tetap mampu menunda pemuasan diri demi mengejar tujuan. Namun, sekitar sepertiga anak-anak yang tergoda marshmallow cenderung kurang memiliki ciri-ciri itu. Gambaran psikologis mereka justru relatif lebih merepotkan. Waktu remaja mereka cenderung menjauhi hubungan sosial, keras kepala dan peragu, mudah tertelan kekecewaan, menganggap diri mereka sendiri bukan orang baik-baik atau tak berharga, mundur atau terkalahkan oleh stres, tidak dapat dipercaya dan menyesal karena tidak mendapat cukup banyak, lebih mudah iri hati dan cemburu, menanggapi gangguan dengan cara yang kasar dan berlebihan, sehingga menimbulkan perbantahan dan percekcokan. Dan bertahun-tahun kemudian, mereka masih belum mampu menunda pemuasan.
Apa yang tampak sebagai hal sepele pada awal kehidupan telah berkembang menjadi serangkaian luas kecakapan sosial dan emosional seiring berjalannya waktu. Kemampuan menunda dorongan hati merupakan akar segala macam upaya, mulai dari mempertahankan diet hingga mengejar gelar sarjana. Beberapa anak, bahkan pada usia 4 tahun, telah menguasai dasar-dasarnya, yaitu mereka mampu membaca situasi sosial ketika penundaan akan memberi manfaat lebih. Mereka juga mampu mengacak perhatian agar tidak selalu terpusat pada godaan yang dihadapi, dan mampu menghibur diri selama berupaya mempertahankan kegigihan yang diperlukan untuk meraih sasaran, yaitu 2 bungkus marshmallow. Yang lebih mengesankan, ketika anak-anak yang diuji itu dievaluasi kembali setelah mereka menyelesaikan sekolah menengah atas, anak-anak yang menunggu dengan sabar pada umur 4 tahun itu menjadi mahasiswa-mahasiswa yang jauh lebih unggul daripada mereka yang langsung bertindak mengikuti dorongan hati. Menurut penilaian orang tua mereka, secara akademis mereka lebih terampil seperti lebih mampu menyusun gagasan mereka dalam kata-kata, memanfaatkan dan menanggapi sesuatu secara nalar, berkonsentrasi, menyusun rencana-rencana dan melaksanakan rencana-rencana tersebut, dan lebih bergairah belajar. Yang lebih menakjubkan, mereka secara mencolok mempunyai nilai lebih tinggi pada tes-tes esei. Pada usia 4 tahun, hasil yang diperoleh seorang anak untuk penundaan pemuasaan adalah 2 kali lebih akurat sebagai alat untuk memprediksi nilai SAT-nya dibandingkan tes IQ yang dilakukan pada umur yang sama. Ini menyiratkan bahwa sumbangan kemampuan menunda pemuasan sangat besar bagi kemampuan intelektual selain IQ itu sendiri. Sementara sejumlah orang menyatakan bahwa IQ tidak dapat diubah, dan dengan demikian merupakan batas yang tidak dapat diotak-atik atas kemampuan hidup seorang anak. Terdapat banyak petunjuk bahwa kecakapan emosional seperti pengendalian dorongan hati dan kepekaan dalam menyikapi situasi sosial adalah hal yang dapat dipelajari. Apa yang dilukiskan oleh Walter Mischel yang melakukan kajian ini dengan ungkapan yang agak tajam, penundaan-penundaan yang dipaksakan kepada diri sendiri demi suatu sasaran, barangkali merupakan inti pengaturan diri emosional, yaitu kemampuan untuk melawan dorongan demi tercapainya sasaran, baik itu membangun suatu bisnis, menyelesaikan persamaan aljabar, maupun mengejar gelar juara Liga Sepak Bola. Temuannya menggarisbawahi peran kecerdasan emosional sebagai meta-ability yang menentukan seberapa baik atau seberapa buruk orang mampu memanfaatkan kemampuan mental mereka yang lainnya. Jadi, bab kecakapan utama bagian kendali dorongan hati tes marshmallow dalam buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman mengajarkan kita bagaimana pentingnya kita untuk mampu mengendalikan dorongan hati dalam perkembangan dan kesuksesan hidup. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.